Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Fiqih Mazhab versus Fiqih Sunnah, perbedaan, fanatisme, dan kembali ke dalil sahih. Mari kita pahami perbedaannya dengan bijak dan kembali kepada dalil yang sahih. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Apa bedanya fiqih mazhab dengan fiqih sunnah? Jawabnya. Fiqih mazhab landasan hukumnya adalah Al-Quran dan hadis yang belum disaring mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang palsu, dan mana yang bukan hadis. Alasannya, disebabkan pada masa adanya mazhab dan ulama di zamannya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat tabi'in wafat, dan tabi'ut tabi'in, sahabat dari sahabat wafat. Maka, ulama selanjutnya sebagai penerus yang membentuk hukum adalah mazhab, atau ulamanya adalah ahli hukum, bukan ahli hadis. Maka di antara mereka, jika membentuk hukum, terjebak pada penggunaan hadis lemah, hadis palsu, dan bukan hadis sebagai sumber atau sandaran hukum. Kemudian, juga penyebabnya karena para mazhab sebagai ahli hukum ketika itu, tempatnya masing-masing berjauhan satu sama lain. Ada yang di Mekah dan Madinah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, dan sebagainya, tidak saling bertemu untuk melakukan diskusi atau konferensi. Atau ketika itu belum ada media surat kabar atau elektronik dan sebagainya. Berakibat mereka masing-masing tetap bertahan dengan pendapatnya. Kemudian, faktor lain juga ditanamkan kepada pengikutnya, bahwa para mazhab atau ulamanya adalah ulama mujtahid, tidak mungkin salah. Sehingga tertanamlah kepada pengikutnya belakangan sifat fanatik, taklid, dan kultus kepada pendapat mazhabnya atau ulamanya. Ditanamkan kepada pengikutnya, pendapat itu tidak boleh berubah dan tidak mungkin salah, sebagai rujukan pendapat kebenaran atau yang benar diamalkan, wajib atau harus diputuskan, atau yang diijtihadkan oleh di antara mazhabnya atau di antara ulamanya. Namun, kemudian belakangan ini baru muncul atau timbul ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Di antaranya, ahli-ahli hadis terkenal belakangan ini yang muncul di abad ke-20 bernama Syekh Nashiruddin Albani yang menyeleksi hadis lemah, hadis palsu, dan yang bukan hadis, sebanyak 2.000 buah, dan dibukukannya dalam 4 jilid. Ya, komentar. Maka, setelah disaringnya mana-mana hadis yang sahih, mana yang lemah, mana yang palsu, dan mana yang bukan hadis, serta adanya konferensi atau pertemuan ulama, atau adanya media kertas, media elektronik, dan sebagainya untuk ulama menyatukan atau menyaring pendapat, mana sebenarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih. Maka, inilah penyebab timbulnya ajakan atau permintaan ulama-ulama, supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih, yang dianggap sebagai basis ajakan, ajaran, atau petunjuk Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya harus dipegang dan dipedomani. Ketahuilah pada umumnya, keterjebakan pada penggunaan hadis lemah, hadis palsu, atau bukan hadis. Misalnya contohnya di antaranya, bolehnya mentalkinkan mayat di atas kuburan. Atau ada hadis yang menyatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Komentar. Pada umumnya, di antara perpecahan antara pendapat fiqih mazhab dan fiqih sunnah, yaitu seperti berpisahnya air dengan minyak yang sukar disatukan dalam masalah ibadah dan akidah. Nah, di mana fiqih mazhab di antaranya banyak membenarkan amalan-amalan masalah akidah. Misalnya, membolehkan berdoa di Jabal Nur, di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Gua Hira, untuk dianggap sebagai tempat yang makbul, untuk berdoa, meminta sesuatu, dan lain-lain. Atau membenarkan orang-orang naik ke Bukit Jabal Rahmah untuk sholat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta jodoh, karena menganggap tempat itu berkat, di mana dulunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, dan lain-lain. Ketahuilah pendapat itu tidak ada sunnahnya atau petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tempat itu menjadi berkat untuk berdoa. Inilah salah satu contoh bid'ah dalam akidah, sebagai perbuatan sesat di neraka. Kemudian, juga banyak amalan-amalan dari petunjuk di antara fiqih mazhab. Di antaranya mengatakan, bid'ah itu terbagi 2 macam. Ada bid'ah yang baik, dan ada bid'ah yang buruk. Atau adanya larangan membicarakan masalah bid'ah, karena dianggap masalah bid'ah ini tabu, dan menimbulkan perpecahan. Jadi, bila masalah bid'ah dihindari pembahasannya,
untuk menghindari agar umat terhindar dari bid'ah. Berarti di antara fiqih mazhab ini telah mengkebiri sunnah atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di neraka. Hadis riwayat Muslim. Sebagai bukti, di dalam pengajian-pengajian atau khutbah Jumat, di antara yang menggunakan fiqih mazhab ini, jelas menghindari khutbahnya, dakwahnya, atau menghindari menjelaskan atau membahas hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Fa inna asdaqal haditsi kitabullah, wa inna abulal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar." Yang artinya, sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran, semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah dalam ibadah dan akidah. Dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Komentar, kemudian adanya ajakan atau seruan, bahwa pendapat mazhab atau ulamanya, ijtihadnya, tidak mungkin salah. Timbulnya ini akibat dari ajakan untuk fanatik atau taklid kepada mazhabnya atau ulamanya, tidak mungkin mereka salah. Sehingga, meskipun telah dihadapkan kepada mereka bahwa hadis yang dipakai selama ini adalah lemah dan palsu, pengikutnya tidak mau menerima perbaikan ini. Karena sudah tertanam kuat, terpatri bahwa tidak mungkin mazhabnya atau ulamanya salah. Kemudian, sifat yang lebih buruk lagi timbul pada pengikutnya yang menggunakan fiqih mazhab ini, yang berpendapat bahwa pendapat atau ijtihad dari di antara mazhab atau ulamanya tidak mungkin salah, tidak boleh diubah, dan sudah dipatri serta dipaku mati. Di mana sifat rasional dan cara berpikir yang rasional hilang atau kurang. Kita ambil sebagai contoh, misalnya adanya pendapat di mana salat, puasa, atau ibadah haji yang tertinggal di masa hidup orang tuanya, dan lain-lain bisa diganti oleh anaknya atau orang lain. Mereka berlandaskan pada pemahaman bahwa bila seorang ayah atau ibu dan lain-lain dulunya lalai atau terhalang mengerjakan ibadah tersebut, maka si anak atau orang lain bisa menggantikannya atau mengqadanya salatnya, puasanya, atau ibadah hajinya. Mereka menyandarkan, menganalogikan, atau mengkiaskan bahwa apabila seorang ayah atau ibunya wafat, maka si anak atau orang lain dapat membayarkan atau melunasi kewajiban utang ayahnya atau ibunya. Atau, bila anaknya miskin dan ada orang lain yang mau menyelesaikan utangnya, maka utang ayahnya atau ibunya sudah dianggap selesai. Maka, mereka mengasosiasikan atau menganalogikan hal ini dengan utang salat, puasa, atau badal haji yang bisa diambil alih penyelesaiannya oleh si anak atau orang lain. Komentar. Mereka lupa bahwa selesainya utang ayahnya sebagai materi uang 100 juta atau 200 juta terjadi karena utang tersebut diselesaikan oleh orang lain, sehingga materi utangnya hapus sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar dari ayah atau ibunya. Tetapi salat sebagai utang ayahnya, baik gerakannya, bacaannya, maupun wudunya, sebagai materi ibadah yang wajib dikerjakan, tidak dilakukan oleh ayahnya sebagai penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, utang salatnya belum selesai dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak dikerjakan oleh orang tuanya sebagai ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan penyelesaian utang ayahnya kepada orang lain, misalnya sebesar 100 juta atau 200 juta, yang selesai dibayarkan oleh orang lain dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lunas, di mana materi kewajibannya adalah membayar utang 100 juta yang telah selesai. Tetapi, atau sedangkan salat tadi, ketika ayahnya sudah wafat, maka orang tuanya tidak mengerjakan atau menyelesaikan materi salat. Misalnya, wudunya, gerakannya, bacaannya, dan sebagainya sebagai penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, salat adalah kewajiban ibadah badaniyah dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan masalah utang, sebagai materi kewajibannya adalah menyelesaikan nilai uang, apakah 100 juta atau 200 juta kepada orang lain. Maka, bila anaknya atau orang lain yang menyelesaikannya, utang si ayah atau ibunya lunas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menerima penyelesaian masalah utang uang. Tetapi, di mana dalam masalah salat, ayahnya tidak berwudu, tidak melakukan gerakan salat,
dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti materi penyelesaian sholatnya sebagai penyembahan belum selesai kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak bisa dianalogikan atau dikiaskan antara bolehnya atau bisanya membayar utang sholat, utang puasa, dan utang ibadah haji dengan utang uang. Contoh lain, seorang yang pergi haji sudah selesai mengerjakan tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan tiba-tiba sakit hingga diopname di rumah sakit. Tetapi kemudian, ketika tiba hari wukuf, maka dia diangkat dengan helikopter dan diturunkan di Arafah sekiranya 10 menit untuk wukuf. Kemudian baru dikembalikan lagi ke rumah sakit, barulah sah hajinya. Berarti, jika tidak wukuf di Arafah barang sejenak, hajinya tidak sah. Apalagi, sebagai contoh, jika seseorang yang berada di Indonesia dalam keadaan kaya, sehat, aman, tetapi tidak berangkat haji, maka matinya mati fasik. Apakah mati fasik atau kewajiban ibadah haji ke Mekah bisa dibayar atau ditebus dengan orang lain yang mengerjakannya? Ataukah mati fasik bisa ditebus dengan uang 100 juta? Komentar. Kita ambil satu contoh yang sederhana. Seorang ibu ingin merasakan ciuman anaknya. Kemudian, si anak karena jauh dari tempat ibunya mengatakan, "Aku wakilkan orang lain untuk mencium ibu sebagai pengganti ciumanku." Tentunya si ibu akan menjawab, "Aku tidak mau. Aku mau merasakan ciuman langsung dari anakku." Namun, seandainya bila si anak berhutang kepada ibunya 100 juta karena sesuatu sebab, dan si anak belum sanggup membayarkan utangnya kepada ibunya, tetapi kemudian ada seorang teman akrab si anak mengambil alih, dan mengatakan kepada ibu si anak untuk menyelesaikan utangnya yang 100 juta. Maka, si ibu tentu akan menerima penyelesaian utang si anak. Inilah bedanya pembayaran utang 100 juta kepada seseorang dengan penyelesaian kewajiban ibadah sholat menyembah, melakukan wudhu, gerakan sholat, bacaan sholat, atau tawaf dan ukuf di Arafah, sebagai kewajiban penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Contoh-contoh di atas inilah sebagian dari contoh-contoh di mana di antara mereka yang beriman kepada fiqih mazhab, di antaranya membolehkan qadha sholat, puasa, ibadah haji yang ditinggalkan dengan sengaja. Apakah dengan sengaja meninggalkan sholat, puasa, atau ibadah haji bisa dibayar atau diselesaikan oleh orang lain? Dan apakah meninggalkan haji saat kaya, sehat, dan aman bisa digantikan dengan badal haji? Komentar. Tentunya, terjadinya cara berpikir seperti ini adalah akibat dari hal di atas. Konsekuensi dari adanya fanatik, kultus, dan taklid kepada mazhab atau ulamanya. Di mana seharusnya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang diutarakan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang landasan hukumnya adalah hadis sahih. Sebagai penutup, fanatisme buta terhadap mazhab atau pendapat tertentu tanpa dalil yang kuat bisa menyesatkan kita dari kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita selalu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Tonton juga video lainnya di channel ini untuk memperluas wawasan keislaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.